Pernah gak sih teman-teman ketemu sama orang-orang yang kalau beramal soleh itu kayaknya nggak ada capeknya gitu? Kegiatannya padat banget. Mereka semangat, tetap semangat dari pagi sampai sore tuh menebar kebaikan. Dan ketika aku tanya, antum kapan istirahatnya? Dia bilang apa? Istirahatnya itu di surga. Kalau pengen istirahat nikmat tuh di surga. Di dunia itu bukan tempat istirahat. Dunia itu tempatnya untuk beramal soleh. Hidup ini kan cuma sebentar ya, paling 60 tahun. Karena umur rata-rata manusia zaman sekarang kan 60 tahunan ya. Dan sayang banget kalau umur yang sedikit ini dipakai cuman untuk santai-santai ngelakuin hal-hal yang biasa. Pertanyaannya kenapa kita masih santai, masih ngerasa kayaknya ya hidup ini ya nikmatin aja bro. Kenapa? Karena kita masih berpikir kita masih punya banyak waktu. Padahal waktu kita tuh sebentar cuy, cuma 60 tahun. Nggak kerasa tau-tau udah beristri aja gue. Sebentar lagi juga bakal punya anak ya, tau-tau ternyata gue udah tua. Waktu ini sebentar teman-teman, serius. Maka jangan santai, tapi lakukanlah hal-hal yang besar. Itu pun juga dari pengalaman aku ketemu sama orang-orang berpengaruh ya, ustadz-ustadz. Mereka tuh tidurnya ya 2 jam 3 jam gitu. Rasulullah juga kan 2 jam 3 jam. Abu Bakar, Umar, nggak ada tuh riwayat di mana Abu Bakar itu tidurnya 8 jam sehari, nggak ada. Karena istirahat yang nikmat itu emang di surga. Dan definisi istirahat yang nikmat itu adalah ketika kita tuh lelah di jalan dakwah, lelah dalam beramal soleh. Ketika kita lelah dalam beramal soleh, istirahat itu baru nikmat. Tapi kalau kita santuy, enjoy, pelanga, pelongo, tidur lagi, itu nggak nikmat. Nikmatnya istirahat adalah ketika kita lelah dalam beramal soleh. Kalau kita pengen menebarkan sebanyak-banyaknya kebaikan, kalau kita pengen berpengaruh, kalau kita pengen merubah orang menjadi lebih baik, itu kan nggak bisa sembarangan ya, harus punya skill. Entah skillnya apa kek, pokoknya harus punya skill. Masalahnya skill ini nggak bisa diperoleh dengan ujuk-ujuk gitu, tahu-tahu bisa gitu, nggak bisa. Tapi skill ini diperoleh dengan belajar. Nah belajar ini itu juga nggak boleh main-main, nggak boleh ngasal gitu ya. Belajarnya itu harus dengan kesungguhan. Maka belajar nggak bisa dilakuin kalau nggak ada perjuangan. Nah orang-orang yang nggak berjuang itu adalah orang-orang yang nggak punya visi yang kuat. Maka kita nggak bisa mungkin berjuang kalau visi kita nggak kuat. Visi kita harus kuat. Dan orang yang visinya nggak kuat itu karena niatnya salah. Maka perbaiki lagi deh. Niat kita berjuang ini untuk siapa? Untuk manusia kah? Untuk dipuji orang kah? Untuk terkenal kah? Apa untuk Allah Subhanahu wa taala? Yuk kita perbaiki bareng-bareng yuk. Orang kalau tahu nilai dari suatu barang, dia bakal khawatir barang itu rusak, dia bakal takut barang itu diambil orang, dan dia bakal jagain bener-bener. Sebaliknya, kalau barangnya nggak berharga, dia bakal bodo amat, dia nggak peduli mau diambil orang kek, mau rusak kek, dia nggak peduli. Contoh, kalau ada gadget murahan 10 ribuan, 20 ribuan, kebanting bodo amat, diambil orang bodo amat. Tapi kalau gadgetnya iPhone 11, kebanting dielus-elus, dikasih casing, dikasih glass supaya nggak lecek, terus dijagain bener-bener, jangan sampai ditaruh tempat sembarangan. Karena kenapa? Karena dia tahu nilai dari suatu barang. Kalau berharga dia khawatir, dia jagain. Kalau nggak berharga dia bodo amat. Tahu nggak sih ada yang lebih berharga dibandingkan cuma sekedar iPhone 11? Dia lebih mahal dibandingkan emas intan berlian. Apa itu? Waktu. Tapi sayangnya banyak dari kita yang nggak paham, yang nggak ngerti bahwa waktu itu berharga. Makanya banyak di antara kita yang santuy, pelanga, pelongo, bengong, wasting time. Kenapa? Karena kita nggak paham waktu itu sebenarnya berharga. Kita makanya bodoh amat ya. Sekarang yuk kita introspeksi bareng-bareng, kita muhasabah bareng-bareng. Selama ini kegiatan kita apa? Kalau kita cuma bengong aja, pelanga, pelongo, ngelakuin sesuatu yang gak jelas, mungkin kita masih menganggap bahwa waktu itu gak berguna, waktu itu barang murahan, waktu itu cuma rongsokan, waktu itu kotoran gitu ya. Jangan-jangan kita masih anggap seperti itu, padahal waktu itu lebih berharga dibandingkan apapun teman-teman. Kalau emas bisa dicari tapi waktu gak bisa kembali.